Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya ya, dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya teman-teman ya. Ini banyak sekali teman-teman kita, teman-teman Senin Legi ini yang menanyakan masalah hutang ya teman-teman ya. Masalah Senin Legi yang memiliki hutang itu ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, banyak sekali teman-teman Senin Legi ini yang memberikan hutang kepada orang lain. Namun banyak sekali hutang-hutang itu tidak dibayar gitu ya teman-teman ya. Nah ini banyak sekali yang menanyakan seperti itu ya teman-teman. Ini teman-teman ya. Ini maaf sebelumnya ya teman-teman ya. Senin Legi itu sebaiknya jangan memberi hutang ataupun jangan berhutang. Kenapa? Karena itu akan mempersulit Senin Legi sendiri dan akan semakin sulit dan semakin sulit. Dan kehidupannya itu akan semakin sulit jika Senin Legi ini berhutang kepada orang lain atau memberi hutang kepada orang lain. Itu ya teman-teman ya. Karena di sini banyak sekali teman-teman Senin Legi ini yang memberi hutang kepada orang lain. Itu mulai dari ini yang datangnya dari Surabaya ya teman-teman ya. Yang datangnya dari Surabaya, itu teman Senin Legi ini memberi hutang kepada orang lain dari tahun 2007 teman-temannya. Dan hutangnya itu sekitar 28 juta. Dan itu 28 juta ini bukan untuk satu orang teman-teman, memberi hutang kepada sekitar 15 orang dan totalnya itu 28 juta. Itu ya teman-temannya. Dan hanya 2 orang yang membayar hutangnya dan itu pun secara dicicil. Dari tahun 2007 sampai sekarang teman-teman ya, dari tahun 2007 hingga tahun 2023 ini itu belum ada yang melunasi hutangnya. Dan itu baru mendapat sekitar 400.000 yang dibalikkan teman-teman ya. Ini teman-temannya Senin Legi yang memberi hutang kepada orang lain. Itu teman-temannya. Karena kalau Senin Legi itu memberi hutang kepada orang lain, kebanyakan itu 99%-nya orang yang diberi hutang itu akan semakin sulit dan akan semakin sulit untuk mengembalikan atau membayar hutangnya. Dan ketika ditagih maka akan selalu mengulur-ngulur. Dan ketika ditagih maka akan semakin kesulitan orang yang berhutang kepada Senin Legi itu tadi. Makanya Senin Legi ini sebaiknya jangan memberi hutang kepada orang lain. Itu ya teman-teman ya. Karena kebanyakan orang yang berhutang kepada Senin Legi ketika ditagih maka akan menjadi musuh, maka akan memusuhi Senin Legi. Padahal kan Senin Legi menagih hutang, telah menolong memberi pinjaman atau memberi hutang. Tapi ketika ditagih justru malah kebanyakan yang berhutang itu mencak-mencak, ngamuk-ngamuk. Itu ya teman-temannya. Dan itu banyak sekali terjadi teman-teman ya. Dan ada juga teman Senin Legi, teman Senin Legi ini ya, yang dari daerah Pekanbaru ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Teman Senin Legi ini yang datang dari Pekanbaru teman-teman ya. Senin Legi ini berhutang kepada Toke Sawit. Itu ya teman-teman ya. Hutangnya itu sekitar 70 juta. Itu ya teman-teman ya. Dan Senin Legi ini tidak bisa mengembalikan hutangnya sebesar 70 juta itu, dan itu sudah berlangsung 5 tahun ya teman-teman ya. Dan akhirnya kebunnya itu disita teman-teman. Karena tidak bisa mengembalikan hutang yang sebesar 70 juta itu, akhirnya kebun yang seluas 2 hektar itu disita oleh orang yang memberinya hutang. Dan akhirnya Senin Legi ini yang punya hutang kepada Toke Sawit ini tadi akhirnya hidupnya terlunta-lunta teman-teman. Terlunta-lunta, semakin kesulitan. Dan akhirnya ngutang ke sana, ngutang ke sini, ya tidak dipercaya. Ya karena itu tadi,
Sesulit apapun, Senin Legi itu sebaiknya jangan berhutang. Sekarang sulit, kemudian berhutang, maka akan semakin sulit. Itu ya teman-temannya. Apalagi sampai berhutang untuk membuka usaha. Apalagi berhutang untuk membutuhi kebutuhan perut. Itu ya teman-temannya. Maka akan semakin kesulitan kalau Senin Legi ini berhutang atau memberi hutang kepada orang lain. Berhutang kepada orang lain atau memberi hutang kepada orang lain. Karena ini sudah banyak sekali ya teman-teman Senin Legi ini yang mengeluh masalah hutang. Yang hutangnya tidak dibayar, yang tidak bisa membayar hutang, dan lain sebagainya. Itu ya teman-temannya. Dan ini ada juga dari teman-teman ya, teman-teman yang dari Bojonegoro ya teman-temannya. Dari Bojonegoro ini hutang. Kalau di Bojonegoro itu di situ kan kebanyakan itu mencari ikan ya teman-teman ya. Ya ada sebagian yang mencari ikan dan ada yang sebagian itu bekerja yang lain ya teman-teman ya. Dan ini yang punya hutang ini adalah seorang nelayan. Dia berhutang itu ya teman-teman ya, untuk membeli perahu teman-temannya dan alat-alat untuk mencari ikan. Itu ya teman-temannya. Perahunya sudah ada, alat untuk mencari ikannya sudah ada, tapi menangkap ikannya itu semakin sulit. Itu ya teman-temannya. Semakin sulit mencari ikannya. Padahal perahunya itu hasil dari ngutang untuk beli perahu. Dan setiap bulan harus mengangsur atau mencicilnya atau membayar hutangnya gitu ya teman-temannya. Dan karena kemarin itu ibaratnya itu pas nunggak 2 bulannya ya teman-teman ya. Nunggak 2 bulan ini ya akhirnya karena sudah sering nunggak ya teman-teman, dan terakhir ini dikasih tempo 2 bulan, dan jika tidak bisa juga untuk membayar hutangnya ya maka perahunya itu disita. Dan perahunya disita itu tidak cukup untuk membayar hutangnya teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Ini seorang Senin Legi teman-teman. Senin Legi yang menghutang untuk membuka usaha. Bukannya usahanya itu maju, berkembang, tapi justru malah macet teman-teman. Itu ya teman-teman. Bagi teman-teman Senin Legi semuanya, sesulit apapun itu ya teman-teman ya. Sesulit apapun itu sebaiknya jangan berhutang dan jangan memberi hutang. Itu ya teman-teman ya. Dan kemarin ini teman-teman ada juga teman-teman ini yang Senin Legi ini yang menagih hutang teman-teman. Yang menagih hutang karena yang punya hutang ini kan nek wong Jawa ngarani wis semayan, disemayani. Sesuk Mas tanggal 6 tak bayar. Gitu kan. Sesuk Mas tanggal 6 tak bayar, tak tekeni ngomah. Nah pas tanggal 6-nya itu enggak juga dibayar, didatangin ke rumah orangnya enggak ada. Ditunggunya sampai malam enggak juga datang gitu. Akhirnya Senin Leginya ini kecewa lah gitu karena tanggal 6 sudah dijanjikan tapi hutangnya juga enggak dibayar. Itu ya teman-teman. Dan akhirnya besoknya lagi pas tanggal 7-nya datang. Datang itu pagi-pagi teman-teman. Subuh itu sudah datang. Setelah sholat subuh itu sudah datang. Dia duduk di depan rumahnya orang yang punya hutang. Itu ya teman-temannya. Sebelum datang ke rumah, Senin Leginya ini nelpon dulu atau SMS. Maksudnya ya sebelum dekat rumahnya yang mau ditagih ini tadi teman-teman ya. Itu ditelepon dulu. Halo, assalamualaikum Kang. Sampean kira-kira neng omah ora? Neng ngopo Mas? Isu-isu kok wis nelpon. Sampean ki aja ngapusi Mas. Aku kit isu ning omah ngenteni sampean tapi sampean sing ora teko-teko. Sampean sing ora teko-teko mrene. Tak enten-enten isu sampai wengi sampean enggak teko. Nah, makanya pas pagi-pagi itu nelpon malah Senin Leginya itu dibentak. Aku saiki nggak ning omah Mas. Aku saiki nggak ning omah. Dulu aku sik ning gone dulurku iki, eneng dulurku sing sakit gitu. Tapi di dalam rumah, suaranya itu di dalam rumah. Sedangkan Senin Leginya itu sudah berada di depan rumahnya, tapi suaranya yang punya hutang itu di dalam rumah gitu loh.
Itu ya teman-teman ya. Terus akhirnya Senin Leginya ini ngamuk. Sampean wis tak utangi ta, sampean gak iso percaya Mas omongane sampean Kang gitu ya. Sampean wis dhisik pas nyilih ngomongnya wis janji Kang. Jam apa tanggal 5 aku tanggal 5 kon rene, tanggal 6 kon rene. Tapi sampean iki gak iso dipercaya, sampean selalu ngumpet. Terus Senin Leginya ini dibentak. Sampean ki hati-hati nek ngomong Mas. Aku ki ora tau nanti, aku ki ning omah terus. Cuman sampean wae sing ora tau rene. Jadi dibalik seperti itu ya teman-teman ya. Ini Senin Leginya ditanya, karepe sampean kuwi piye Mas? Iki duitnya tak sediani tak sepi sampean ora teko-teko. Nah Senin Leginya ini jawab, sepurane Kang, bukane aku nggak teko, aku ki ya butuh tenan. Kuwi duitku Kang, utuh duitnya sampean, aku areng jikok duitku dhewe ning gone sampean kok dadi wong kaya wong ngemis Kang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya ini padu teman-teman yang punya hutang Senin Legi yang ngutangin sama orang yang diberi hutang itu akhirnya padu teman-teman. Akhirnya ribut gitu ya teman-temannya. Akhirnya itu tadi ribut dan akhirnya itu mengganggu tetangga-tetangga di sebelahnya gitu ya. Karena mencak-mencaknya gini ya akhirnya Senin Leginya itu difitnah. Itu ya teman-teman, duitnya begini karena saking banyaknya orang itu tadi ya teman-temannya. Padahal duitnya tak sediani. Tanggal 6 wingi tak sediani, aku ngenteni sampai tekan isu sampai bengi sampai enggak teko-teko. Gitu ya teman-teman ya. Karena padu ini tadi ya akhirnya Senin Leginya ini karena saking banyaknya orang tadi ya teman-temannya, saking banyak orang tadi. Nek sampean arep bayar nggih monggo, nek enggak arep bayar nggih monggo Kang. Tapi aku ki ora ikhlas. Aku sing tak cekeli janjine sampean Kang. Sampean tanggal 6, tanggal 5 arep nglunasi, omonge ora ning omah. Tanggal 6 aku teko rene, omonge ya enggak ning omah. Saiki aku teko ning omahe sampean ngomongnya ning gone tanggane sampean, ngomongnya ning gone dulure sampean. Dulure sampean omongi sakit. Padahal sampean kuwi ning omah, Kang. Sampean kuwi ning omah, Kang. Aku ki ning omahe sampean wis ning ngarepan wis ket jam 5 mau, Kang. Saiki karepe sampean, nek sampean arep bayar nggih monggo, nek enggak arep bayar nggih aku ora ikhlas Kang, karena carane sampean kaya ngene, carane sampean kuwi nyakiti Kang. Aku teko rene api-api. Sampean dhisik ya jaluke utang karo aku ya api-api. Aku yo nagih ya api-api. Tapi kaya ngene balesane sampean Kang, ketika aku butuh sampean gak iso bantu Kang. Sampai aku nangis Kang gara-gara aku nagih duitku dhewe Kang. Itulah teman-teman ya. Makanya Senin Legi ini jangan memberi hutang. Dan jangan berhutang karena itu akan mempersulit orang yang diberi hutang dan orang yang menghutanginya. Ini khusus untuk Senin Legi ya. Senin Legi itu jangan memberi hutang kepada orang lain dan jangan berhutang kepada orang lain. Karena kehidupan Senin Legi akan semakin sengsara jika Senin Legi itu berhutang kepada orang lain atau memberi hutang kepada orang lain. Itu ya teman-teman ya. Karena 99% orang yang berhutang kepada Senin Legi itu kebanyakan tidak bisa membayar, bahkan kesulitan untuk membayar hutangnya. Itu ya teman-teman ya. Begitu juga Senin Legi jika berhutang juga akan semakin kesulitan. Ya, itu ya teman-teman ya. Buat teman-teman semuanya, ini hanya sebuah penambahan wawasan saja buat teman-teman ya. Ini teman-teman yang kemarin itu Senin Legi yang punya banyak hutang, nggak bisa membayar hutangnya, itu ya teman-teman ya. Dan Senin Legi yang memberi hutang kepada orang lain dan juga nggak juga dibayar-bayar ya teman-temannya. Jadi jawabannya itu seperti itu teman-teman. Senin Legi jangan berhutang. Itu aja jawaban dari saya ya teman-teman ya. Buat teman-teman semua, Senin Legi dimanapun berada. Dan terima kasih
atas semuanya teman-teman ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.